Selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam. Kami dari kelompok 12 dari mata kuliah Transportasi dan Pemanfaatan Gas Bumi akan mempresentasikan mini project 2 yang membahas mengenai simulation of natural gas to methanol to formaldehyde. Berikut adalah anggota tim yang terdapat Indira Khairunisa, Lutfi Fauzi, Naila Hadi, Syifaur Rahmah, dan saya sendiri Yoga Nafi Permana. Perkenalkan kembali, nama saya Yoga Nafi Permana, dan di sini saya akan menjelaskan overview of formaldehyde and its process. Pertama, dari formaldehyde sendiri, produksi formaldehyde menjadi metanol adalah satu proses yang fundamental. Kenapa hal itu menjadi proses yang fundamental? Karena formaldehyde dapat menjadi prekursor berbagai macam zat kimia yang ada. Lalu, tujuan dari proses ini adalah untuk membuat formaldehyde agar konversi metanolnya bisa dibuat setinggi mungkin yang akan meningkatkan produksi dan efisiensi dari metanol itu sendiri. Lalu, formaldehyde dapat diolah menjadi metanol. Nah, untuk metanolnya sendiri, metanol dapat digunakan menjadi berbagai macam hal, tapi yang utama adalah untuk menjadi bahan bakar mesin. Untuk prosesnya, umpan atau feedstock memanfaatkan syngas dengan di dalam reaktor terdapat katalis yang nantinya memproduksi uap air dan metanol. Lalu untuk keunggulan metanol sendiri, metanol memiliki biaya produksi yang rendah, keamanan yang lebih tinggi, dan meningkatkan energy security atau keamanan energi. Kenapa sih keamanannya bisa lebih terjamin? Karena metanol memiliki flammability yang lebih rendah dibandingkan zat-zat kimia lain, sehingga lebih aman untuk digunakan, terutama dalam lapangan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, izinkan saya untuk melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indira Khairunisa. Sekarang saya akan membahas tentang processing natural gas to methanol. Untuk prosesnya sendiri akan dijelaskan melalui BFD ini, dan sumber referensinya adalah jurnal yang berjudul Methanol Production from Natural Gas Reforming and CO2 Capturing Process, Simulation, Design, and Technical Economic Analysis. Berdasarkan jurnal ini, nggak cuma dari natural gas, tapi juga memanfaatkan flue gas atau carbon capture utilization. Untuk tahapan hingga terbentuknya metanol sendiri, pertama itu dari flue gas, menggunakan teknologi carbon capturing akan dihasilkan CO2 dan kemudian akan dikompresi dengan external power. Selain itu, untuk natural gas sendiri dalam metana akan proses melalui steam methane atau natural gas reforming, di mana inputnya ada metana dan juga steam, serta external fuel. Dari processing reforming ini akan terbentuk syngas yang kemudian dikompresi. Untuk compression ini kemudian menghasilkan CO2 yang akan diproses di sintesis unit. Dari sintesis unit ini digunakan steam turbine dan juga methanol reactor. Di mana dalam methanol reactor ini digunakan 3 katalis, yaitu Cu, ZNO, dan juga Al2O3. Reaksi yang dimanfaatkan di sintesis unit ini ada CO2, yaitu dari sini, ditambah dengan hidrogen, akan menghasilkan CH3OH atau metanol dan plus H2O. Selain itu juga ada karbon monoksida yang direaksikan dengan H2 menghasilkan metanol. Karena reaksi ini bersifat eksotermik, panas yang dihasilkan juga dimanfaatkan untuk powering compression unit. Setelah terbentuk metanol dari sintesis unit, akan dilakukan proses separasi, di mana digunakan water methanol distillation column. Dari separasi ini akan dipisahkan antara metanol dengan H2O sehingga diperoleh metanol. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Syifaur Rahmah Magfirah akan melanjutkan penjelasan teman saya, dan saya akan membahas mengenai proses metanol to formaldehyde. Jadi produksi formaldehyde itu salah satu aplikasi utama metanol karena membutuhkan sekitar 35% konsumsi dari metanol. Untuk transformasi metanol ke formaldehyde itu melalui reaksi dehidrogenasi atau reaksi endotermik, yang merupakan reaksi di mana metanol berubah menjadi formaldehyde plus H2, dan reaksi oksida parsial yang merupakan reaksi eksoterm atau yang menghasilkan energi, di mana metanol ditambah gas H2 menjadi formaldehyde tambah H2O. Jadi reaksi eksotermik akan memasok energi untuk reaksi dehidrogenasi yang umumnya tuh dilakukan menggunakan katalis berbasis perak dalam single reaktor. Berikut merupakan diagram alir dari proses metanol to formaldehyde. Jadi untuk reaksi ini, campuran metanol akan masuk terus diuapkan dalam vaporizer. Untuk alat-alat yang dipakai untuk proses ini ada vaporizer, reaktor, boiler, absorber, dan distillation column. Jadi campuran metanol bakal masuk diuapin dalam vaporizer, terus bercampur dengan udara
dalam vaporizer, tetapi kan kita tahu kalau metanol tuh termasuk fuel gas. Campuran metanol dan udara itu harus di bawah total flammability atau TFL. Terus campuran itu akan dipanaskan hingga T tertentu, di mana T itu udah cukup untuk menjadi umpan reaktor. Setelah itu dari vaporizer bakal ditambahkan uap. Jadi dari keluar dari vaporizer bakal tambahkan uap sehingga sampai suhunya itu udah cukup buat feed di reaktor. Terus di reaktor terjadi reaksi di mana dengan lapisan katalis yang dangkal, gas yang dihasilkan itu bakal segera didinginkan dalam boiler limbah sehingga menghasilkan uap. Jadi setelah pendinginan tambahan, gas-gas tersebut bakal masuk ke absorber. Jadi di absorber bakal ada metanol, formaldehid, dan air. Gas-gas ringan yang tadi bersama sebagian air bakal dihilangkan dalam absorber sehingga keluar dari absorber itu tinggal campuran metanol, formaldehid, dan sedikit air. Nah, pada kolom distilasi bakal dipisahkan antara larutan formaldehid dan air. Untuk metanolnya sendiri bakal di-recycle untuk masuk lagi ke vaporizer. Untuk proses metanol ke formaldehid ini reaksi keseluruhannya merupakan eksotermik. Memang ada reaksi endotermiknya, tapi untuk totalnya lebih ke eksotermik dan berlangsung secara adiabatik, maka suhunya perlu dikontrol. Suhunya dikontrol itu dengan cara kita mengontrol steam yang masuk dan mengontrol metanol dan air yang didaur ulang ke vaporizer. Terus untuk di dunia industri, reaksi oksidasi parsial dengan katalis logam tuh lebih disukai dibandingkan katalis lainnya, karena contohnya pada katalis perak tuh membutuhkan lebih banyak udara. Di sini kan ada distillation column. Jika konversi formaldehidnya tuh lebih besar dari 99%, maka destilasi kolomnya bisa dieliminasi. Karena di sini untuk proses ini formaldehidnya didapat 50% dari berat air. Baik, sebelumnya perkenalan kembali, Mas Lutfi Fauzi. Di sini saya akan melanjutkan bahasan presentasi, itu terkait simulasi bagaimana natural gas digunakan untuk memproduksi metanol. Namun sebelumnya, di sini simulasi yang digunakan, yang dilakukan itu bukan berasal dari kelompok kami sendiri, karena memang seluruh anggota dari kelompok kami masih semester 4, di mana belum mendapatkan mata kuliah simulasi yang baru diperoleh di semester 5. Oleh karena itu, sebagai gantinya kami melakukan simulasi ini atau review simulasi ini adalah hasil dari orang lain. Yaitu yang saya ambil adalah dari Zhang dan kawan-kawan dari artikelnya yang dipublish pada tahun 2013. Mereka melakukan simulasi menggunakan natural gas untuk memproduksi metanol. Jadi mereka menggunakan software Aspen Hysis dalam simulasinya. Jadi mungkin seperti ini tampilan dari simulasinya yang mereka lakukan. Ada umpan utamanya, yaitu tentu saja natural gas itu sendiri, CH4 metanol, yang kemudian masuk dalam mixer bersama dengan flue gas, di mana flue gas salah satu komponennya adalah CO2. Oleh karena itu mereka menyatakan bahwa simulasi yang mereka lakukan itu selain untuk memproduksi metanol secara efektif, juga dapat mengurangi kadar karbon dioksida di atmosfer, karena memang diambil dari udara. Masuk dalam mixer, kemudian masuk dalam heater untuk dipanaskan, kemudian masuk dalam gasifier untuk melangsungkan reaksi sintetik, menghasilkan syngas, yaitu CO dan H2. Dan reaksinya bersifat endotermis, terlihat dari deltanya di sini, dan berlangsung optimumnya pada suhu 850 derajat Celcius. Nah, sebelumnya, jadi mereka dalam simulasinya itu memvariasikan suhu, tekanan, serta rasio dari umpan natural gas dan flue gasnya. Di mana untuk suhu mereka memvariasikan dari 400 hingga 1200 derajat Celcius, untuk tekanan 1 hingga 5 atmosfer, dan rasio CH4 terhadap flue gasnya dari 0,4 hingga 1. Dan setelah disimulasikan diperoleh untuk kondisi optimumnya, yaitu untuk gasifier sendiri itu pada suhu 850 derajat Celcius, kemudian tekanannya 1 atmosfer, dan rasionya 0,4 rasio CH4 terhadap flue gasnya. Baik, kemudian setelah dari gasifier dihasilkan syngas yang kemudian diumpankan ke cooler, didinginkan, kemudian ke mixer, di mix dengan gas dari splitter yang memang masih bisa dimanfaatkan, kemudian keluar dan diumpankan ke kompresor. Kemudian dari kompresor akan masuk ke dalam reaktor metanol untuk melangsungkan reaksi menghasilkan metanol, di mana reaksinya bersifat eksotermis, yang mana karena bersifat eksotermis, suhunya itu lebih rendah dibandingkan suhu gasifier, bahkan cukup jauh, di mana di sini bisa dilihat di tabel 3 operating condition-nya untuk metanol production di metanol reactor atau MEOHRXT. Di sini temperaturnya 220 derajat Celcius, lebih rendah. Kemudian metanol yang diproduksi dialirkan ke cooler 2, kemudian ke separator 1 untuk dimurnikan.
dari separator 1, pengotornya dibuang ke splitter, kemudian metanol selanjutnya dialirkan ke separator 2 untuk dimurnikan lebih lanjut. Kemudian dari separator 2, pengotor yang lain dibuang melalui purge 2, kemudian metanolnya dialirkan atau diumpankan ke distilator atau dehydrator dalam hal ini. Kemudian di dehydrator terjadi separasi metanol murni dengan air dan diperoleh pada akhirnya metanol sebagai produk akhir. Nah, hasil dari simulasinya dapat dilihat pada tabel 2 di sebelah kiri. Jadi di sana ada data temperaturnya, kemudian ada fraksi dari uap, kemudian ada mol aliran molnya untuk CO4, CO2 dan seluruh komponen. Lalu juga ada fraksi molnya. Bisa dilihat di sini misalnya di reaksi digasifier di itu react itu suhunya 850 derajat Celcius, kemudian mol flow-nya 1400 kmol per hour dan seterusnya. Kemudian di tabel 3 ada operating condition tadi, untuk separator juga ada di sana, bersifat adiabatis. Untuk separator 2 juga, di sana ada temperatur dan pressure-nya masing-masing. Kemudian di S3 atau dehydrator juga ada. Kemudian di tabel sebelah kanan ada tabel 10, itu merupakan perbandingan bagaimana si tree reforming ini terhadap proses yang hanya menggunakan satu reforming atau stream CO2 reforming. Jadi diperoleh bahwa metanol atau produksi metanolnya untuk tree reforming ini lebih besar di angka 2,75 kg per kilogram CO2, sedangkan untuk yang satu reforming saja hanya 1,31 kg per kilogram CO2. Namun demikian ini sebanding dengan konsumsi energinya, yaitu untuk yang steam CO2 reforming atau satu reforming itu ada di angka 11,5 kWh per kilogram CO2, sedangkan untuk di tree reforming itu mencapai 19 kWh per kilogram CO2. Memang lebih tinggi. Oleh karena itu, karena tingginya konsumsi energi, si Zhang dan kawan-kawan ini melakukan rekayasa terhadap simulasinya, yaitu rekayasa heat integration. Dengan rekayasa heat integration ini, mereka atau simulasinya itu dapat menghemat energi hingga angka 57,8% ataupun 54,9%, tergantung apa yang diminimalkan, cost yang diminimalkan, entah itu utility atau capital. Kemudian tadi juga sudah sempat di-mention bahwa kondisi optimum dari proses simulasinya adalah pada 850 derajat Celcius, 1 atmosfer, dan rasio CH4 terhadap flue gasnya 0,4, di mana standar keoptimuman dari simulasinya adalah dari konversi CO2 yang terdapat di flue gas. Jadi untuk kondisi tersebut yang dibilang optimum, itu konversi CO2-nya mencapai 99% dengan rasio dari syngasnya atau H2 per CO-nya mencapai 2. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Sebelum perkenalkan, nama saya Naila Rikus Mawardani, dan saya akan menjelaskan mengenai bagian selanjutnya dari mini project 2 TPGB kelompok 12, yaitu simulasi pengolahan formaldehyde dari metanol. Sama seperti pengolahan natural gas metanol sebelumnya, untuk simulasi ini diambil dari salah satu jurnal di platform ResearchGate. Dengan software yang digunakan adalah Aspen HYSYS. Berikut adalah PFT pengolahan metanol ke formaldehyde di software Aspen HYSYS tersebut. Dengan ada stream masuk yaitu 101, 102, dan 103 berupa metanol, oksigen, dan juga air. Kemudian untuk stream keluar dari 105 merupakan outlet liquid stream setelah melalui evaporator. Kemudian dilanjutkan di bagian kedua, yaitu stream keluar dari bagian pertama 301, ditambahkan dengan air yaitu stream 302. Kemudian yang kemudian dihasilkan off gas stream setelah melalui absorption column, dan produk akhir di stream 302 berupa formaldehyde. Berikut adalah komposisi dari stream produk tersebut dengan formaldehyde yang memiliki mol flow sebesar 0,714,396 kmol per jam, dan dengan masanya sebesar 30,031 kg per kmol. Berikut adalah simplifikasi dari proses pengolahan metanol ke formaldehyde. Dibagi menjadi 3 blok. Yang pertama adalah evaporator blok. Terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah mixing menggunakan mixer yang bertujuan untuk mencampur metanol, air, dan udara dengan kondisi operasi suhu sebesar 590 sampai 650 derajat Celcius. Kemudian
dilanjutkan masuk ke evaporator dengan suhu sebesar 270 sampai 400 derajat Celcius dan juga tekanan atmosferik atau sebesar 1 atmosfer yang berfungsi untuk menguap percampuran. Kemudian lanjut ke masuk ke heat exchanger dengan suhu sebesar 120 derajat Celcius yang berfungsi untuk menarik aliran gas menggunakan uap super panas. Adapun sebelumnya untuk inputnya yang sudah disebutkan sebelumnya berupa metanol dengan aliran sebesar 2.854 kg per jam, air sebesar 3.000 kg per jam, dan juga udara yang berupa 0,21 oksigen dan juga 0,79 nitrogen itu untuk alirannya berupa sebesar 6.795 kg per jam. Kemudian masuk ke dari evaporator keluar menghasilkan mix gas, masuk ke reaktor blok yang terdiri dari 2 alat. Yang pertama itu reaktor itu sendiri dengan kondisi operasi suhu sebesar 600 sampai 720 derajat Celcius dan juga tekanan atmosferik atau sekitar 1 atm yang merupakan tempat terjadinya reaksi konversi metanol menjadi formaldehyde. Kemudian masuk ke heat exchanger dengan suhu sebesar 150 derajat Celcius yang berfungsi untuk mendinginkan aliran gas ke suhu 150 derajat Celcius. Kemudian masuk ke blok terakhir yaitu absorber block. Yang pertama ada masuk ke absorption column dengan suhu sebesar 20 sampai 70 derajat Celcius dan juga pressure 1 atm yang berfungsi untuk menyerap formaldehyde dari aliran gas buang. Kemudian lanjut ke splitter yaitu untuk membagi aliran menjadi 2 atau lebih aliran produk, dan juga terakhir keempat heat exchanger dan terakhir dihasilkan 44 Wt% formaldehyde solution dengan aliran sebesar 4.099 kg per jam. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih Pak Ardian.